Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PUGT untuk mengisi renungan singkat malam ini. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami datang bersyukur atas kasih dan tuntunan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat dimampukan untuk memahaminya seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dari Keluaran 15 ayat 3 dan Amsal 16 ayat 32. Keluaran 15 ayat 3 berkata, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Dan dari Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang bersabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Yesus pahlawan sejati merupakan tema kita malam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pahlawan adalah predikat yang diberikan kepada orang yang telah berjasa atau berkarya dalam hidupnya, dan jasanya itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Kita mengenal banyak jenis pahlawan, tergantung dalam bidang apa orang itu berkarya. Selaku orang percaya, kita perlu mengenal atau mengerti siapa dan apa pahlawan itu menurut Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, melalui pembacaan kita, Musa bersama dengan bangsa Israel memuji dan mengagungkan nama Tuhan sebagai pahlawan perang. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Tuhan meluputkan mereka dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, menyiapkan makanan dan air di padang gurun, melindungi mereka dari teriknya matahari,
dan banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kalau di dalam perjanjian baru, siapakah pahlawan kita? Tidak lain yang kita yakini adalah bahwa Yesus Kristuslah pahlawan sejati yang telah melepaskan kita dari perbudakan dosa sekali untuk selamanya. Kristus telah memenangkan peperangan dengan iblis melalui kebangkitannya yang baru 1 minggu kita peringati kemenangannya atas maut bersama dengan semua orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih, kepahlawanan tidak selamanya diukur dengan peperangan atau keberhasilan dalam karya. Tetapi mari kita simak firman Tuhan tentang salah satu bentuk kepahlawanan. Di dalam Amsal 16 ayat 32, pembacaan kita tadi mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Alkitab menunjukkan bahwa orang sabar dan bisa menguasai dirinya lebih daripada pahlawan perang. Sebab ia mampu mengalahkan musuh terbesarnya, yaitu dirinya sendiri. Ternyata dalam diri setiap orang ada musuh terbesar yang tersembunyi, yang lebih berbahaya daripada musuh yang kelihatan. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sementara Injil Matius 15 ayat 19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan dalam Amsal 15 ayat 18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Dalam menghadapi situasi seperti saat ini, kesabaran sangatlah penting. Karena tinggal terisolasi di rumah dalam waktu yang cukup lama, tanpa bisa kemana-mana, dapat membuat orang pusing dan stres. Gampang membuat orang emosi, marah, dan banyak lagi keadaan yang dimungkinkan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika kita selalu mengingat akan firman Tuhan ini, hubungannya dengan kesabaran. Beberapa di antaranya adalah bahwa dengan kesabaran akan memberikan ketenangan, hidup damai dengan orang-orang di sekitar kita, dapat menjauhkan kita dari rupa-rupa penyakit.
Orang sabar tidak mudah berkecil hati ketika mengalami kegagalan, tetapi juga tidak besar kepala dan sombong ketika sudah sukses. Orang sabar akan mampu menguasai dirinya dalam menghadapi setiap situasi, juga mampu bereaksi positif meskipun mengalami aksi-aksi negatif, mampu mengambil keputusan yang tepat. Begitu banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita bersikap sabar di dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Mungkin memang sulit untuk diberlakukan di dalam hidup kita sehari-hari, tetapi tetaplah berusaha sambil tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, pahlawan sejati kita, pahlawan yang akan menopang kita agar dimampukan menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kita seturut dengan kehendak-Nya. Sekali lagi, Bapak Ibu, jangan beri peluang dan kesempatan kepada musuh yang tersembunyi dalam diri kita untuk berkembang dan melakukan kejahatannya. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Hamba-Mu menyampaikannya dengan penuh keterbatasan. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya menyempurnakannya dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Kami berdoa kepadamu, memohon kasih dan pertolongan-Mu atas pergumulan yang saat ini sedang dialami oleh bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Banyak dari saudara-saudara kami seiman, bahkan hamba-hamba-Mu yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Begitu juga para medis, para dokter, dan masyarakat umum lainnya. Hiburkan dan kuatkanlah kiranya keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan, ya Tuhan. Kami mohon mampukan pemerintah kami menentukan langkah dan solusi yang tepat untuk memutus berkembangnya virus ini. Begitupun kepada kami selaku masyarakat, berikan kesadaran kepada kami semua, agar kami dapat mematuhi keputusan yang telah diambil oleh pemerintah demi kebaikan semua orang. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, berkati anak-anak dan cucu-cucu kami, berkati orang tua dan keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Dengarkan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Firman-Mu ditabai
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi